Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kami hormati Bapak PLT Lurah Jatimakmur, sahabat saya Bapak Ruslan Abdul Ghani, Sarjana Sosial. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 020 Bapak Haji Khairul Tanjung. Yang kami hormati para ketua RT dari RT 1 sampai RT 6 RW 020. Yang kami hormati para tokoh masyarakat. Di samping saya ada Bapak Haji Mukhtar Lutfi. Di samping saya ada Bapak Haji Abdul Jalil, Bapak Rasono, Bapak Hari, Pak Ad, Pak Abi, dan semuanya Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya lihat di luar juga ada Bimaspol kita, Bapak Sabto Adi, ya, yang beliau selalu menemani keamanan kita, menangani ketertiban di lingkungan kita. Pak Sabto, mohon bisa ke depan, Pak Sabto. Pak Cici. Iya. Pak Cici. Panggil Pak Lurah. Pak Sabto, mohon bisa ke depan. Pertama-tama, marilah kita tentunya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia dan nikmat yang Ia berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang semuanya harus kita syukuri bersama. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa dalam bingkai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat keliling salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita tengah berada di penghujung bulan Syawal. Artinya hampir 1 bulan. Bulan yang kedatangannya sangat kita tunggu-tunggu. Bulan di mana Allah membuka pintu-pintu rahmat, Allah membuka pintu-pintu ampunan, Allah membuka pintu-pintu rezeki. Bulan yang kedatangannya begitu kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan meninggalkan kita bersama-sama. Kita merasakan bagaimana nikmatnya kita beribadah di bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para bapak yang dirahmati Allah, Ramadan memberikan motivasi kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan begitu pencerahan yang banyak kepada kita. Bagaimana kita nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, memberikan inspirasi kepada kita, memberikan motivasi yang kuat kepada kita tentang keimanan, keyakinan, dan keinginan kita untuk dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang penuh dosa, dan datangnya Ramadan laksana salju, laksana begitu dinginnya, kita sambut dalam lubuk hati kita, seperti kita ibaratkan aki mobil. Ramadan adalah bulan di mana kita mencas rohiyah kita untuk perjalanan kita di setahun ke depan. Karena begitu agungnya Ramadan, sehingga persiapan-persiapan yang kita laksanakan
persiapan-persiapan yang kita butuhkan untuk menyambut datangnya bulan yang agung itu begitu luar biasa sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis satu lagi, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis ini berarti barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban, mengharap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitupun pula dengan mangkauma, siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena dalam perjalanan hidup seseorang, apabila dalam umurnya dilalui bulan Ramadan dan ketika Ramadan itu meninggalkan kita, meninggalkan orang tersebut tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut menjadi orang yang celaka. Karena begitu agungnya, karena Ramadan adalah bulan di mana Allah membuka pintu-pintu taubat. Di dalam Ramadan ada satu hari, satu malam, apabila orang itu melaksanakan amalan di malam tersebut, Allah akan memberikan pahala laksana orang yang beribadah 1000 tahun. 1000 tahun itu sama dengan 83, 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Siapa yang mau beribadah 83 tahun sementara umur kita tidak sampai di situ? Dan ending ayat dari terkait dengan ibadah puasa adalah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Dan takwa ini adalah menjadi tingkatan yang tertinggi dalam agama kita. Takwa berarti kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tetapi bahwa takwa menurut Ali bin Abi Thalib, ada 4 kriteria takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah takwa karena takut kepada Allah Ta'ala, atau al-khawfu minal jalil. Ini berarti bahwa kita mempunyai kesadaran bahwa semua aktivitas kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kesalahan, tetapi bahwa dengan kita merasa aktivitas kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Ya. Takut kita kepada Allah berbeda dengan takut kita kepada hantu, takut kita kepada hewan yang buas dan lain sebagainya. Takut kita kepada Allah semata-mata kita ingin mengabdi kepadanya. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, dan pemuda ini telah melaksanakan perbuatan zina. Pemuda ini bernama Ma'is bin Malik. Kisah Ma'is bin Malik ini bisa ibu-ibu atau bapak-bapak lihat dalam kisahnya. Kita kembali ke sejarah. Bagaimana kisah Ma'is bin Malik ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong adili saya karena saya telah berbuat zina. Apa kata Rasulullah? Datang pertama sama Rasulullah tidak digubris. Oh, ini orang gila nih, kata Rasulullah. Ditinggal sama Rasulullah. Seminggu kemudian datang lagi Ma'is bin Malik menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong adili saya. Saya tidak ingin nanti apa yang saya lakukan ini diadili di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala.
saya telah berbuat zina. Nama Rasulullah masih dicampakkan sampai 4 kali Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah. Sampai yang terakhir, kamu ditanya oleh Rasulullah, kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Saya sadar ya Rasulullah. Kamu sadar dengan apa yang telah kamu berbuat? Ya, kami sadar Rasulullah. Makanya saya menghadap kepada Rasulullah untuk tolong diadili apa yang telah saya perbuat. Maka dilaksanakan oleh Rasulullah hukum Islam, ditegakkan hukum Islam, yaitu dengan hukum rajam. Hukum rajam itu orang dibenam sebau dan dilempari batu sampai meninggal. Itu adalah hukum orang yang berbuat zina. Dengan kesadarannya dia datang kepada Rasulullah untuk minta diadili. Ada satu kisah lagi terkait dengan seorang perempuan yang sama. Dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan hamil. Ya Rasulullah, saya telah berbuat zina. Sampai begitu terus. Akhirnya sampai 4 kali, 5 kali datang. Akhirnya Rasulullah diputuskan, kalau kamu memang benar melakukan itu, tolong tunggu sampai lahir anakmu. Sampai lahir anakmu. Setelah anaknya lahir, datang lagi kepada Rasulullah. Anak saya telah lahir. Tolong susui sampai anakmu sebanyak susuin selama 2 tahun. 2 tahun datang, akhirnya ditegakkan hukum rajam. Itu zaman Rasulullah sebegitu orang itu dengan kesadarannya datang karena perbuatan. Karena semata-mata takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita analogikan dengan keadaan sekarang, Pak, jauh. Bagaimana korupsi di negara kita yang sudah bertumpuk-tumpuk, yang kemarin melampaui Liga Inggris, ya enggak? Ada apa, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Siapa pelakunya? Itu semuanya adalah orang-orang yang sadar mereka punya agama, sadar mereka adanya Allah, tetapi mereka tetap melaksanakan itu. Artinya apa? Dalam sisi ketakwaan ada satu poin yang hilang, bahwa mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah lagi, mungkin ini kisah yang kita sama-sama tahu, bagaimana zaman Umar, kisah seorang ibu dan anaknya yang mencampur susunya, ya, demi untuk susu ini bisa lebih banyak untuk dijual dengan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Apa kata anak itu? Ketika ibunya mengatakan, wahai anakku, tolong campurkan air ke dalam susu itu supaya susu itu lebih banyak, biar untung kita lebih banyak. Kata anak itu, wahai ibuku. Kan kata ibunya, setelah itu kan Umar tidak tahu, kata ibunya. Kata anak itu, wahai ibuku, memang Umar tidak tahu, tetapi bahwa Tuhannya Umar melihat apa yang kita lakukan. Sebegitu bersihnya hati orang, ya. Itu tadi kalau kita analogikan ke zaman sekarang, kalau orang semua ngaku, Pak polisi datang ke Pak polisi, saya telah melakukan korupsi, Pak polisi, saya telah melakukan zina, aman Pak negeri ini, ya enggak? Aman, ya. Tetapi bahwa itulah sunatullah, apa yang kita hadapi sekarang ini realita, ya, bahwa kita hidup di zaman yang memang kondisinya seperti ini. Yang kedua, takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-amalu bil tanzil. Kita beramal, kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita tetapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini, kalau kita analogikan, kita beli mobil, Al-Quran dan Sunnah ini seperti buku panduan untuk mobil ini supaya bisa berjalan dengan baik. Dan apabila kita menginginkan kita hidup di dunia dan akhirat, kehidupan kita di dunia dan akhirat berjalan dengan baik, peganglah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana hadis yang sangat disampaikan Rasulullah, ya, pegang kuat Al-Quran dan gigit dengan kuat sunnah-sunnahku, kata Rasulullah begitu. Memang dalam prakteknya, ya, banyak ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dalam Al-Quran ini yang awalnya dilarang menjadi bisa dilaksanakan, ya. Ini karena sebab sesuatu.
Yang berikutnya adalah takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-qanaatu bil qalil. Kita menerima yang sedikit. Ya, karena hidup ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kita menginginkan merencanakan sesuatu kadang-kadang, dan rencana kita ini tidak sesuai dengan rencana Allah. Kita mesti yakin bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah mungkin tidak sama dengan rencana kita, tetapi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan rencana Allah. Kita hidup kadang-kadang ya dalam realita ada yang kaya, ada yang miskin. Kita terima bahwa rezeki itu Allah sudah tentukan. Seseorang mendapatkan rezeki yang besar, seseorang menjadi rezeki yang kecil. Itulah kondisi manusia, dan itu harus kita terima. Sehingga dengan ini, apabila kita kalau menerima ini, kita hidup tidak kemerungsung ya. Bahkan dalam kajian yang kalau kita ngaji minggu pagi itu, sehingga kita hidup kita tenang. Kalau kita ingin hidup tenang itu ada beberapa. Yang pertama adalah ketika kita bangun pagi sudah ada persediaan makan untuk hari itu. Yang kedua, kita bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita bangun pagi, kita tidak mempunyai musuh. Itu hidup yang tenang. Setiap hari begitu. Itu begitu sederhananya konsep hidup. Bukan berarti bahwa Islam mengajarkan untuk kita yang apatis, tidak. Ada doa satu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ini harus menjadi umat Islam, harus baik di dunia dan akhirat kita. Karena dunia ini adalah tempat kita untuk menanam dan akhirat adalah tempat untuk memanen. Dan yang keempat adalah mempersiapkan untuk kematian atau al-istidadu yaumur rahil. Kita mempersiapkan, kita yakin bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Kita hidup di dunia ini sebagaimana ayat dalam Al-Quran, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini hanya tempat bersedau gurau. Dunia ini laksana orang bermain-main. Tidak selama-lamanya dunia ini, kita hidup di atas dunia ini. Kita pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian. Makanya mari kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong kematian itu. Kalau kita ingin masuk surga, caranya ya apa? Mati dulu. Kalau ingin masuk surga nggak mau mati, ya nggak akan seperti itu kan. Tetapi bahwa yakinlah bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan setelah kematian, dan tentu itu harus kita persiapkan segala sesuatunya. Itulah ending dari puasa bulan Ramadan yang kita laksanakan selama sebulan penuh, yaitu ketakwaan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang takwa dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya setelah Ramadan berganti, datanglah satu Syawal, Idul Fitri. Ya, kita kembali kepada yang fitri. Kita awali dengan kita sholat Idul Fitri. Setelah itu kita biasa di Indonesia melaksanakan halal bi halal. Satu istilah yang hanya ada di Indonesia. Satu bahasa yang kalau kita lihat itu adalah bahasa Arab, tetapi kalau kita cari di kamus bahasa Arab kita tidak akan pernah ketemu. Namanya halal bihalal. Kita akan pergi ke Arab, kita nyari yang namanya halal bihalal, nggak akan pernah ketemu. Ya, halal bihalal adanya di Indonesia, menjadi satu tradisi yang ada di Indonesia, bukan merupakan syariat agama Islam, tetapi bahwa halal bihalal adalah sangat dianjurkan oleh agama Islam. Dan seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini, karena pada prinsipnya dosa ada dua. Yang pertama adalah dosa kita kepada sesama manusia, dan dosa kita kepada Allah. Ketika Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah dosa kita hablum minallah, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan
Hadis tadi, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Ini adalah dosa kita kepada Allah, dan Allah, dosa kita kepada Allah lebih mudah kita untuk mohon ampun. Tetapi dosa kepada manusia ini lebih susah. Dosa kepada manusia kita harus ketemu. Kita harus ketemu, berjabat tangan, mohon maaf dan dimaafkan. Makanya konsep memaafkan dalam Islam itu lebih tinggi daripada orang yang minta maaf. Ya. Orang yang minta maaf, orang yang memberi maaf, itu laksana hatinya laksana lautan. Mau menerima kesalahan yang sudah mungkin diberikan kepada kita oleh orang lain. Dan itu yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kita ketemu. Makanya nama halal bihalal, menghalalkan sesuatu yang sebelumnya tidak halal. Kita bertemu. Konsep halal bihalal, kita ketemu, berjabat tangan, tatap matanya dan ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita pasti bersinggungan dengan tetangga kita, dengan teman kita, yang itu pasti ada potensi kesalahan di sana. Dan malam hari ini adalah malam yang cukup berbahagia, sangat berbahagia, khususnya bagi warga RW 020 yang hadir, karena kita bisa bersilaturahmi, berhalal bihalal. Mudah-mudahan kalau orang anak muda bilang kita kosong-kosong ya, bro, kita kosong-kosong ya bro ya, dan gitu intinya. Dan malam hari ini kita lakukan itu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Ketika kita saling memaafkan, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa penyebab terputusnya silaturahmi. Yang pertama adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan, berebut kekuasaan. Bagaimana kita kembali flashback ke pilkada, pilpres kemarin. Ya, banyak orang yang bersinggungan, saudara menjadi musuh, tetangga menjadi musuh. Karena apa? Berbeda prinsip, berbeda pilihan. Bahwa sesungguhnya Islam tidak mengajarkan seperti itu. Berbeda dalam Islam sesuatu yang wajar. Ya, berbeda adalah sesuatu keniscayaan. Tetapi bahwa persatuan itu adalah yang utama. Itu adalah yang pertama, adalah kekuasaan. Yang kedua adalah kesombongan. Orang sombong ya, ini adalah penyebab putusnya tali silaturahim. Kesombongan, orang kalau udah sombong itu tidak harus kaya, tidak harus pintar. Orang yang itu bisa sombong dengan apa yang ada di dirinya. Ya. Kesombongan kita contohkan kalau kita flashback ke belakang dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah sejarah bagaimana sejarah Fir'aun ya, dengan kesombongannya, kecongkaannya, Fir'aun sampai menganggap dirinya adalah Tuhan. Bagaimana kisah Korun, ini adalah contoh orang-orang yang sombong, yang menganggap apa yang Korun, harta yang didapatkan itu adalah karena hasil karyanya. Apa yang dia kerjakan ini kan hasil kerjasanya, bukan karena orang lain. Ini kesombongannya. Saking kesombongannya, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Dan sampai sekarang tidak ada orang yang nama anaknya diberikan nama Fir'aun. Ada nggak? Nggak ada kan? Karena itu ya, nggak ada. Dan yang berikutnya adalah pemutus silaturahmi adalah iri, dengki. Kita iri kepada tetangga kita punya beli sesuatu, kita iri. Tetangga kita lebih, kita iri. Ini adalah pemutus dari silaturahmi. Dan ini realita ada dalam masyarakat kita. Ya. Sifat iri adalah sifat manusia mulai zaman dahulu. Kita flashback lagi ke belakang, bagaimana kita kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, karena apa? Kisah Nabi Yusuf, siapa yang mendorong Nabi Yusuf masuk ke dalam lubang sumur? Saudara-saudaranya iri dengki kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf lebih disayang oleh bapaknya, lebih ganteng Nabi Yusuf itu. Makanya saudara-saudaranya iri. Dimasukkanlah Nabi Yusuf ke dalam sumur, seolah-olah dia lapor kepada ayahnya, Nabi Yusuf ini dimakan oleh serigala. Ini contoh-contoh orang iri. Dan sifat iri adalah sifat manusia sejak zaman dahulu.
Mudah-mudahan kita semuanya warga 20 terhindar dari hal-hal itu tadi yang saya sampaikan. Yang terakhir adalah cara menyambung silaturahmi. Yang pertama adalah kita datang saling memaafkan. Seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Kita yakin, kita sadar bahwa kita ini bangsa, kita ini masyarakat yang majemuk. Kita sadar bahwa atas kemajemukan kita itu ada potensi-potensi salah di antara kita. Kita sadar bahwa bangsa ini ada suku A, suku B, ada agama yang ini, dan kita datang untuk datang saling memaafkan dalam rangka persatuan. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, wa tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini juga bisa mencegah terputusnya silaturahmi. Ya, apabila seorang atasan marah-marah seperti apapun, kalau anak buahnya dikasih sedekah, aman sudah, ya enggak? Itu contohnya itu Pak Jalil, tukangnya diomelin kalau itu dikasih duit, selesai. Tahu tukangnya, nah gitu kan ya. Ini contoh real yang ada. Tukangnya minta lagi kalau bisa dimarahin tiap hari, gitu kan, supaya dikasih sedekah tiap hari. Nah gitu. Dan sedekah ini luar biasa, ya. Sedekah adalah hal yang luar biasa. Bagaimana kisah Utsman, ya, kalau kita flashback lagi ke belakang, Utsman membeli sumur royal untuk bersedekah disedekahkan umat muslim. Kalau kita sampai sekarang, ya, kebun kurmanya Utsman ini masih ada. Kalau kita siapa yang pergi ke tanah suci, masih ada gedung-gedung itu ditulisin wakaf Utsman bin Affan, wakaf, masih semua seperti itu. Artinya dengan sedekah ini kita diperpanjang umur kita. Perpanjang umur itu dalam bukan kapasitas kita umur 100 tahun, tidak. Setelah kematian, jariah kita masih terus mengalir. Ketika orang berjalan di depan rumah kita masih, oh ini dulu orang baik, kita doakan. Itulah yang dinamakan umur panjang. Bukan berarti kita umur 100 tahun bongkok-bongkok kita, enggak. Nah itu ya. Nah yang berikutnya lagi adalah dimudahkan semua urusan kita. Ketika kita menjaga tali silaturahmi, kita dimudahkan urusan kita. Kita kalau misalnya kita silaturahmi dengan baik dengan Bapak Lurah kita ke kelurahan terus saja Pak Lurah, tolong Pak Lurah, beres. Nah gitu. Kita datang ke kepolisian, Pak kita mau ini, kita bantu. Bahkan mungkin kita pulangnya bisa dikasih amplop, ya nggak gitu Pak. Gitu. Jadi itulah pentingnya saya silaturahmi. Yang berikutnya adalah diperpanjang umur kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan tentunya yang terakhir, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan silaturahmi, rahmat Allah akan memuncur kepada kita semuanya. Khususnya di warga RW 20, tentunya dengan kebersamaan kita. Karena modal kita ya selama ini kita bisa menang lomba dan lain sebagainya karena persatuan. Ya, kita sadar di lingkungan kita sebagai Pak Lurah sampaikan, kita ada gereja, ada musola, ada masjid, tapi kita tetap rukun, ya, tetap rukun, dan itulah yang menjadi potensi keunggulan, potensi yang ada di RW 020. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa inti dari silaturahmi itu adalah ukhuwah. Inti dari silaturahmi itu adalah Allah memerintahkan kepada kita, janganlah kalian berpecah belah, karena dengan berpecah belah itu kamu tidak akan kuat. Ya, konteks ayat ini adalah ketika perang Uhud. Ya, kalau Allah memerintahkan kita untuk selalu waqtasimu bihablillahi, berpeganglah teguh kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Agama menjadi kekuatan kita untuk berpegang untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, dan persatuan ini adalah menjadikan kita kekuatan kita di dunia. Dan harapan kita mudah-mudahan kita wakil RW 020 tetap kompak, tetap bersatu, tetap menjunjung kebutuhan kita bersama demi kemajuan RW 020. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri bila itu virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.